Oke, memasuki minggu kedua bulan November sepertinya ada beberapa kabar bagus dan ini kaitannya dengan yang dinanti-nanti oleh para pelaku pasar, kaitannya dengan akhir dari shutdown government atau penutupan pemerintah Amerika. Kira-kira apakah akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan atau kita akan kembali melihat stuck ataupun deadlock dari DPR Amerika. Nah, juga ada beberapa faktor lain yang mungkin akan memberikan pengaruh besar untuk sentimen market yang memang kalau kita lihat minggu lalu, kecenderungannya relatif bergerak sideways atau relatif tetap. Dan ini dia ulasannya. Oke, ada 3 poin yang menjadi faktor penggerak market untuk saat ini, setidaknya yang tercatat oleh saya seperti demikian. Yang pertama datang dari masalah government shutdown. Lagi-lagi terkait dengan shutdown Amerika yang kebetulan sampai tadi malam bisa dibilang sedikit menggembirakan, walaupun kita lihat secara keseluruhan memang ini sudah lebih dari 1 bulan dan rekor terbaru yang terlama untuk shutdown Amerika itu adalah 40 hari. Dan sepertinya voting dari Senat tadi pagi itu kecenderungannya menunjukkan hasil yang relatif bagus, 60-40. Tinggal selanjutnya kita akan tunggu terkait dengan proses yang harus dilalui. Walaupun ya mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini adalah formalitas, tapi cukup menarik juga untuk dinantikan apakah akan terjadi kejutan atau justru akan sesuai ekspektasi. Kemudian yang kedua ini adalah kaitannya dengan survei dari New York Fed yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan saat ini lebih kecenderungannya khawatir terhadap tingkat inflasi itu sudah reda, tapi justru yang semakin meningkat saat ini adalah kepada pasar tenaga kerja. Ya, ini sebetulnya kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Powell beberapa waktu yang lalu, bukan di pertemuan terakhir Oktober kemarin, tapi beberapa waktu lalu, mungkin kalau tidak salah di waktu Jackson Hole Symposium. Kemudian juga terkait dengan ETF China dan juga pembelian China yang relatif lebih aktif dan juga masih tetap berlanjut, sehingga ini yang membuat kenapa harga emas kecenderungannya mulai kenaikan, selain tentunya kabar positif dari rencana reopening pemerintahan Amerika. Oke, kita lihat telusuri satu persatu yang kita perhatikan dari masalah ataupun isu yang sempat berkembang di hari Jumat kemarin. Kalau Anda perhatikan harga emas waktu itu sempat stuck, sempat ya kita mungkin pergerakannya relatif terbatas ya. Kenaikan 400 ataupun 4000, kemudian turun level 3974, kemudian sempat naik sampai 4027. Demikian pula dengan indeks saham yang tadinya sempat merosot, sempat turun, berbalik naik saat penutupan. Ternyata salah satu pemicunya adalah kaitannya dengan kabar untuk kedua kubu yang sedang berseteru di DPR, yaitu Republik dan juga Demokrat, itu sudah mulai membuka pintu untuk berkonsolidasi. Dan kabarnya pagi tadi sudah sampai ke kesepakatan ataupun voting yang menunjukkan kesepakatan. Ada 60-40 dan seperti biasa para pengamat menilai ini sudah cukup untuk mengajukan voting tersebut lanjut ke DPR. Jadi ada rancangan undang-undang, ini adalah rancangan undang-undang untuk anggaran ataupun pendanaan sementara. Ya, kita belum tahu reaksi ataupun targetnya berapa lama. Karena ada 2 versi di sini. Target mereka kalau misalkan open ataupun pembukaan sebagian dari pemerintahan, mereka targetkan untuk pendanaan sampai ke Januari 2026, tapi ada juga rumor ataupun klausul untuk mendanai pemerintah sampai September 2026. Nah, mana yang betul itu yang juga perlu kita detailkan ya. Tapi yang jelas sebetulnya dari Demokrat sendiri masih tetap ada halangan, ada rintangan, yang mana kita sudah tahu bahwa tekanannya adalah kaitannya dengan posisi bahwa mereka tidak setuju kalau misalkan tidak melibatkan perpanjangan dari Affordable Care Act atau yang kita kenal dengan Obamacare. Nah, tapi beberapa perkembangan lebih lanjut, mungkin melihat ada kondisi di mana para senator dari Partai Demokrat, sebagian besar bahkan kecenderungannya mungkin sangat mengharapkan ini reopen terlebih dulu, kemudian dengan catatan Republik harus berjanji akan memenuhi apa yang mereka minta. Nah, saya rasa jalan tengahnya seperti demikian, dan itu yang sedang kita nantikan. Beberapa waktu ke depan kita akan tinggal tunggu voting di DPR. Kalau misalkan ini hanya formalitas, berarti seharusnya tidak akan ada masalah dan beberapa hari ke depan kita akan lihat reopen pemerintahan Amerika. Tapi kalau misalkan ternyata sesuai dengan kecurigaan kita, bahwa terutama Demokrat masih tetap ingin mendelay dan juga ingin memastikan bahwa pembicaraan terkait dengan Obamacare itu masih tetap berlanjut, ya otomatis mau tidak mau nanti akan terjadi deadlock kembali. Dan ini yang akan berbahaya. Tapi berita-berita seperti ini, kalau Anda perhatikan dari sejak respon market, baik itu indeks saham ataupun emas di hari Jumat, itu adalah cenderung positif. Kenapa positif? Karena satu sisi berarti ini memberikan harapan bahwa mungkin nanti akan ada gambaran berita ataupun data ekonomi yang relatif ditunggu-tunggu, yang memang selama 1 bulan terakhir itu relatif ditunda atau dengan kata lain hilang.
Nah, ini yang menjadi tanda-tanda bahwa kemungkinan apa yang disampaikan oleh Powell kemarin terkait dengan cut rate bulan Desember yang tidak pasti, itu dikarenakan tidak mendapatkan data-data ekonomi yang seimbang. Ya, kita tinggal tunggu saja dalam beberapa waktu ke depan apakah ini akan memberikan kesempatan untuk reopen atau malah deadlock kembali dan akhirnya berlanjut lebih dari 40 hari shutdown. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari masalah data ekonomi yang memang dikeluarkan oleh survei swasta, tapi ada satu hal yang menarik di sini, bahwasanya dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Fed selalu berkembang dengan perdebatan antara inflasi dan pasar tenaga kerja. Mana yang harus didahulukan atau mana yang harus dikhawatirkan. Ya, kalau misalkan mengingat dari Jackson Hole Symposium waktu bulan Agustus, Powell sempat memberikan indikasi bahwa itu saatnya mereka melakukan pemangkasan suku bunga karena pergeseran keseimbangan. Dan dalam hal ini adalah kekhawatirannya bukan lagi terkait dengan inflasinya, tapi melainkan terhadap pasar tenaga kerja. Nah, di bulan September, FOMC September juga sama, menunjukkan bahwa mayoritas khawatir terkait dengan pasar tenaga kerja. Sampai akhirnya shutdown berlaku per 1 Oktober, kemudian akhirnya di FOMC Oktober itu terjadi perubahan yang sangat drastis dari pernyataan yang relatif dovish ke arah sisi yang kecenderungannya ke arah hawkish. Yaitu kaitannya dengan tidak ada kepastian bahwa mereka harus melakukan pemangkasan lebih lanjut di bulan Desember. Nah, selidik ya memang itu kaitannya dengan masalah pergeseran juga dari implementasi yang disampaikan sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa kecenderungannya sebagian besar atau beberapa dari para pejabat Fed ini cenderung masih mengkhawatirkan inflasi tarif. Jadi bagi mereka belum kelihatan dampak tarif itu selesai, melainkan akan ada gangguan. Apalagi dengan inflasi yang masih tetap tinggi 3%-an. Nah, di sisi lain, hasil survei New York Fed Survey ini menunjukkan bahwa kekhawatiran inflasi justru berkurang, kemudian kekhawatiran lapangan kerja justru bertambah. Nah, contohnya yang terlihat di sini adalah 1 year expected inflation itu turun ke 3,2% dari 3,4%. Sementara untuk inflasi 3 tahun itu tetap di 3% dan inflasi 5 tahun ada di 5%-an. Nah, yang juga cukup menarik adalah bahwa outlook pasar tenaga kerja rumah tangga ini kecenderungannya masih cenderung negatif. Artinya masih ada ancaman terkait dengan PHK ataupun tingkat pengangguran yang relatif meningkat. Nah, walaupun dengan demikian, kita masih tetap harus membandingkan antara data survei pemerintah nanti dengan data hasil swasta. Mengingat di hari Jumat kemarin kita juga tidak mendapatkan data non-farm payroll, dan akhirnya market cenderung berpegangan kepada data ADP yang dirilis di hari Rabu. Dan akhirnya itu dianggap mengecewakan dan akhirnya juga meredam kekaitannya dengan ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed. So, kalau misalkan ada tanda-tanda dengan seperti ini, ya otomatis dengan ekspektasi bahwa mungkin reopen akan terjadi beberapa waktu ke depan, ya kita harapkan bahwa data-data tersebut akan segera dimunculkan, walaupun sifatnya adalah delay. Nah, yang juga cukup menarik adalah masalah terkait dengan persepsi situasi keuangan yang masih relatif menurun. Jadi artinya masih ada kekhawatiran tertentu untuk masalah pasar tenaga kerja dan juga ada kekhawatiran tertentu terkait dengan situasi yang memburuk mungkin saja ke arah resesi. Yang juga cukup menarik berikutnya adalah kaitannya dengan emas. Kalau misalkan beberapa waktu lalu kita sempat dikagetkan dengan aturan yang dicabut oleh pemerintah China, ini kaitannya dengan insentif pajak terkait dengan pembelian fisik dan akhirnya sempat menekan harga emas, walaupun saat itu juga emas berhasil berbalik naik ya. Nah, tapi dengan kondisi tersebut berarti menunjukkan ada indikasi bahwa pembelian fisik relatif lebih berat atau relatif lebih lemah, karena mereka untuk membeli emas batangan relatif dikenakan pajak. Nah, alhasil saat ini yang juga menjadi pertimbangan adalah pembelian bank sentral. Dan seperti yang kemarin kita sempat singgung di tanggal 7 November itu sudah sempat rilis bahwa bank sentral masih tetap melanjutkan pembelian, itu adalah bulan ke-11 secara berturut-turut. Kemudian juga angkanya memang relatif naik walaupun angkanya relatif kecil ya setiap bulannya, tapi itu menunjukkan intensitas yang kecenderungannya terus berlanjut dari bank sentral. Nah, ada kabar terbaru ini kaitannya dengan ETF domestik dari China yang ternyata semua institusi itu masuk ke ETF dan membeli lebih besar, dan lonjakan ini terjadi sekitar 164% dengan kapasitas 79 ton tambahan. Jadi artinya dari sini terbukti bahwa pembelian ataupun aliran modal dari institusi, kemudian juga dengan pembelian bank sentral, ditambah lagi dengan produksi yang relatif naik moderat. Terlihat bahwa ada kenaikan sekitar 3,6% year on year, menuju 392 ton. Nah, ini artinya kalaupun misalkan ada permasalahan dari pemerintahan fisik dan itu adalah retail,
ada kecenderungan itu masih tetap kalah dengan 3 poin tadi, bahwa ada aliran dana dari institusi yang masih tetap kuat terhadap emas, kemudian juga ada pembelian bank sentral yang juga masih tetap meningkat, dan kecenderungannya adalah pertumbuhan produksi yang juga cukup moderat. Artinya dengan 3 poin versus 1 yang negatif, sepertinya akan lebih unggul dengan 3 poin utama yang akan menjadi faktor utama penggerak market. Ini sekaligus membuktikan bahwa permintaan investor ataupun bahkan bank sentral itu masih tetap kuat kepada emas. Kira-kira optimis nggak 4.500 sampai di akhir tahun atau mungkin di tahun depan? Cukup menarik ya, tapi yang jelas ini adalah peluang yang mungkin akan kita bahas nanti sore. Oke, kemudian terkait dengan Jepang, Takaichi sepertinya sudah mulai memberikan indikasi ataupun kisi-kisi bahwa mereka akan siapkan kebijakan fiskal yang longgar, dan sebelum itu mereka akan melakukan pencabutan ataupun pembatalan terkait dengan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, Perdana Menteri Ishiba yang relatif melakukan pengetatan fiskal. Nah, oke, berarti ini adalah clue yang memang kita tunggu-tunggu, dan hasilnya posisinya adalah tentunya dengan kebijakan fiskal longgar ini menunjukkan bahwa pemerintahan Takaichi nantinya akan lebih pro kepada pertumbuhan, dan kita akan lihat ini ada risiko juga tentunya kaitannya dengan tingkat utang yang lebih besar lagi. Bahkan dibandingkan negara-negara ekonomi besar lainnya, tingkat kesulitan ataupun tingkat utang dari Jepang ini jauh lebih besar. Nah, konsekuensinya tentunya kalaupun misalnya kita lihat bahwa ini kebijakan longgar, maka kita sudah paham bahwa kemungkinan BOJ itu akan menunda kenaikan suku bunga seperti yang dilakukannya kemarin. Tapi kita belum tahu apakah di bulan Desember ataupun Januari mereka akan kembali menaikkan apa tidak. Yang jelas kalau misalkan kebijakan Takaichi ini berjalan, mungkin BOJ akan memberikan spare waktu untuk memperhatikan terlebih dulu tingkat pertumbuhan dari Jepang, terutama kaitannya dengan tingkat upah tentunya. Karena dari Jepang sendiri atau BOJ sendiri, mereka masih tetap membuka pintu untuk kenaikan suku bunga, asalkan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, kemudian juga tingkat upah yang relatif naik, dan bisa mengungguli inflasi, sehingga akhirnya mereka punya alasan untuk menaikkan suku bunga daripada yang sebelumnya. Nah, alhasil, kalau misalnya lihat dari sini, maka yang paling positif adalah dampaknya kepada Nikkei. Goldman Sachs memiliki pandangan cukup optimis terkait dengan Nikkei tersebut, dan mereka melihat bahwa Nikkei kemungkinan berpeluang untuk mengungguli S&P 500. Dalam hal kinerja yang juga kita bicara tentang kalau valuasi tinggi, dua-duanya baik S&P 500 ataupun Nikkei kecenderungannya relatif tinggi. Tapi yang dilihat saat ini adalah bahwa ada arus masuk dana asing ke saham-saham Jepang, dan kelihatannya masih punya ruang yang cukup besar untuk masuk kembali dan mendorong Nikkei. Artinya kalau di-compare dengan waktu kebijakan Abenomics itu bekerja di era Shinzo Abe, maka posisinya sampai saat ini arus masuk kepada saham-saham Jepang tersebut masih relatif lebih kecil daripada zaman Shinzo Abe. Yang berarti kalau misalkan kebijakan longgar yang juga dikenal dengan Abenomics ini kembali diguyurkan oleh Takaichi, maka kemungkinannya kita akan melihat proyeksi ke depan Nikkei itu akan jauh lebih positif. Seperti yang disampaikan oleh Goldman Sachs, ini adalah peluang yang cukup menarik untuk ke depannya. Well, terlebih dari seperti itu, fokus minggu ini kelihatannya kita masih tetap belum akan mendapatkan data inflasi Amerika ataupun bahkan detail sales Amerika, walaupun dengan konsekuensi bahwa akan ada pembukaan kembali dari pemerintahan Amerika. Ini berarti shutdown berakhir, kemudian reopen, tapi tetap survei-survei yang dilakukan oleh pemerintah itu akan tertunda, sehingga menyebabkan beberapa data yang sempat tertunda sebelumnya mungkin akan dijadwalkan ulang, dan juga termasuk data-data yang belum tampil atau yang akan datang. Nah, ini berarti inflasi yang minggu ini harusnya muncul, kemungkinan akan delay 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan. Kemudian belum lagi data tenaga kerja dan juga data-data survei lainnya. Nah, berarti praktis untuk minggu ini kita hanya akan fokus terkait dengan kapan mereka akan dibuka kembali, reopen. Kemudian GDP Inggris dan Eropa akan ada di minggu ini, dan terkait dengan inflasi pun kita akan melihat inflasi Jerman, dan terakhir adalah industrial production dari China yang kemungkinan akan memberikan sedikit gambaran apakah ekonomi China perlu untuk dipompa dengan stimulus apa tidak. Nanti sore kita akan coba lihat pergerakan berikutnya dari emas ataupun pasar saham yang mendapatkan angin segar dari rencana reopen pemerintahan Amerika.